Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Yulia Zahrani dari NIM 400305246200020. Di sini saya izin menjelaskan tentang bagaimana cara kerja diagram Whitney atau penjelasan dari Whitney. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari Whitney atau diagram Whitney. Yang pertama, di Whitney ini merujuk pada balok tegangan tekan ekuvalen persegi yang digunakan dalam analisis atau desain struktur beton atau dalam bangunan sipil, yaitu beton yang bertulang, khususnya untuk perhitungan kekuatan lentur. Penyederhanaan kurva tegangan renggang dalam perencanaan struktur beton itu ada hubungannya antara aktual dengan tegangan dan renggangan tekan beton pada kondisi ultimate maksimum yang bersifat non-linear dan mendekati bentuk parabola. Melakukan perhitungan dengan kurva parabola ini rumit secara matematika. Kemudian berikut ini adalah kurva atau penampang persegi pada kondisi keseimbangan. Pada gambar tersebut, di sini ada B, yaitu lebar pada penampang persegi, ada D, yaitu tinggi pada persegi, dan as, yaitu potongan tengah-tengah pada persegi. Dan saya akan menjelaskan bagaimana manfaat Whitney, yaitu yang pertama, untuk menyederhanakan analisis kekuatan lentur beton pada beton bertulang. Yang kedua, ada tegangan tekan beton yang diganti dengan balok persegi panjang. Yang ketiga, digunakan untuk desain elemen beton bertulang, yang khususnya untuk beton bertulang. Yang keempat, digunakan untuk standar dalam desain seperti ACI 318 dan SNI 2847 menggunakan metode Whitney sebagai dasarnya atau metode dasarnya. Yang kelima, ini untuk mengefisien kegunaan dalam desain praktis di lapangan. Semua menjadi dasar teori dalam pendidikan dan struktur beton. Kemudian di sini ada contoh histogram dari analisis Whitney atau grafik Whitney. Di sini merujuk pada alat dan bahan visual atau tabel yang digunakan dalam konteks uji Mann-Whitney, atau juga bisa dikenal sebagai uji peringkat Wilcox, yaitu uji statistik non-parametrik. Uji ini dapat juga digunakan untuk membandingkan dua kelompok, yaitu sampel independen ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Untuk memvisualisasikan distribusi tekanan beton saat lentur, kemudian bertujuan untuk pada beton pada daerah tekan tidak memiliki distribusi tegangan yang linier dengan tegangan maksimum menjadi serta atas kekurangan ke bawah. Grafik Whitney menunjukkan bagaimana distribusi non-linear ini disederhanakan menjadi balok tegangan persegi panjang ekuvalen. Kelebihan dari diagram Whitney atau kelebihan dari Whitney atau uji Mann-Whitney yaitu fleksibel terhadap data non-normal, atau uji ini dapat digunakan pada data yang tidak terdistribusi normal atau memiliki distribusi yang tidak diketahui, berbeda dengan uji parametrik yang memerlukan asumsi normalitas. Yang kedua, tahan terhadap outlier karena perhitungan didasarkan pada peringkat rank nilai ekstremen tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan. Yang ketiga, dapat mudah dipahami dan diterapkan. Uji ini relatif sederhana karena proses perakingannya dan perhitungannya mudah disimplifikasikan, termasuk untuk penelitian pemula. Saya juga akan menyebutkan kekurangan dari Whitney atau uji Mann-Whitney.
Yang pertama, kekurangannya itu kekurangannya kuat dibandingkan uji pada data normal. Jika data sebenarnya terdistribusi normal, uji kurang lebih tidak efisien dan memiliki kekuatan statistik yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi perbedaan yang kecil. Yang kedua, membutuhkan sampel yang lebih besar, otomatis membutuhkan sampel yang lebih banyak. Uji ini memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan uji untuk mencapai tingkat presisi yang sama atau memiliki perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, sulit digeneralisasi. Uji ini tidak cocok untuk menggeneralisasi hasil ke populasi jika data yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas karena keterbatasannya. Kasih tujuan dari grafik dalam teori graph theory. Tujuan utamanya adalah untuk kriteria Planatris Whitney menentukan pada suatu graf dapat digambarkan pada bidang datar tanpa ada tepi yang bersilangan. Kriteria ini menyatakan bahwa sebuah graf bersifat planar jika dan hanya jika matroid grafiknya juga grafik memiliki dua matroid grafik, menyatakan bahwa dua graf terhubung isometrik dapat diubah satu sama lain melalui serangkaian operasi Schwick sederhana. Ini berkaitan dengan struktur unik dari graf berdasarkan sikrut-sikrutnya. Penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.